Shalom. Puji Tuhan, saudaraku ya. Tetap semangat. Amin, tetap semangat. Saudara, Tuhan ini datang kelihatannya tidak lama lagi ya. Anda setuju kalau kita ini merasa bahwa kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi? Amin. Tidak lama, sudah mepet waktunya. Itu sebabnya jangan sembrono. Itu sebabnya hidup jangan sembarangan. Kita perlu berhati-hati. Kita perlu untuk membawa hidup ini. Sehingga Tuhan itu kalau melihat kita kok seneng ya, gitu ya. Ojo bencekno ini, gitu. Anda mau Tuhan seneng buat apa yang kita lakukan? Amin. Ya. Saudara, di Matius 24 kita baca. Matius 24 ayat 45 sampai 47. Matius 24 ayat 45 sampai dengan 47. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Amin. Saudara, ayat ini, ayat yang kita baca ini ya, di sini menuliskan bahwa kalau hamba itu datang, kalau Tuhan itu datang untuk kali yang kedua, lalu dia mendapati hamba-hambanya. Anda hamba Tuhan? Amin. Anda hamba Tuhan? Ya. Kalau ia datang, Tuhan datang. Dan ketika dia datang, dia mendapati kita-kita ini, ya, semua sedang melakukan tugasnya. Sedang melakukan tugas yang dipercayakan kepada kita. Wow, hamba itu akan senang, saudaraku ya. Dan di sini dikatakan Tuhan itu akan mengangkat dan memberikan jabatan-jabatan yang lebih bagi hamba yang melakukan tugasnya. Siapa hamba yang melakukan tugasnya ini? Di ayat 45 dikatakan dia adalah yang pertama setia. Setia dan bijaksana. Halo, Anda setia dan bijaksana? Anda berani ngomong enggak kira-kira? Aku ini setia. Bijaksana dan setia. Nanti kita akan periksa lebih lanjut, saudaraku ya. Berbahagia kalau kita memang dikatakan dalam Efesus, waktu-waktu ini waktu yang jahat. Oleh sebab itu biarlah kita jadi bijaksana. Waktu menjelang hari Tuhan. Waduh, saudaraku, kalau kita tidak bijaksana, waktu ini loh waktu yang jahat. Anda lihat televisi sekarang ini berita begitu cepat, saudaraku ya. Di televisi itu berita paling banyak apa? Pembunuhan. Ibu dibunuh suaminya, ngerangkul anaknya 3. Meninggal dalam memeluk 3 anaknya yang bunuh suaminya. Terus dengar lagi yang lagi rame sekarang, Anda dengar enggak? Senggolan di jalan, habis itu sampai dibunuh. Tabrak dan tulang iganya patah, nusuk ke paru-paru, meraung-raung sampai meninggal. Loh, anak ini ketika yang nabrak lari ini menyerahkan diri, saya lihat wajahnya itu bukan wajah yang sangar, saudara. Kalem-kalem, orang yang baik-baik kelihatannya. Karena emosi meledak, maka dia melakukan yang tidak terkontrol oleh nalurinya.
banyak. Dan satu pembunuhan belum selesai diusut, belum diusut tuntas, belum terbuka, pembunuhan yang lain terus. Jahat. Waktu ini, waktu yang jahat. Betul? Itu sebabnya biarlah kita jadi bijaksana. Bijaksana, dua hal. Bijaksana dan setia. Kitab Mika katakan apa yang dituntut Tuhan kepada umatnya, kepada hamba-hambanya. Salah satunya adalah kesetiaan. Kalau Anda ingat minggu lalu, Sakaria 3, nggak usah dibaca, ayat 7 dan ayat 8 ya. Ayat 7 dibaca aja bentar ya, Sakaria 3 ayat 7 ayat 8. Sakaria 3 ayat 7 sampai 8. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Apabila engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan melakukan tugas yang kuberikan kepadamu, maka engkau akan memerintah rumahku dan mengurus pelataranku, dan aku akan mengizinkan engkau masuk ke antara mereka yang berdiri melayani di sini. Ayat yang ke-8. Dengarkanlah hai imam besar Yosua, engkau dan teman-temanmu yang duduk di hadapanmu, sungguh kamu merupakan suatu lambang. Ya. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan hambaku yakni Sang Tunas. Cukup, terima kasih. Yosua, saudaraku ya, di sini dikatakan di dalam kitab Sakaria, berbahagia. Tadi ayat yang kita baca pertama adalah berbahagia orang yang ketika Tuhan datang, orang-orang yang setia, orang-orang yang bijak, yaitu orang yang ketika Tuhan datang, dia sedang melakukan tugasnya. Di Sakaria 3 ayat 7, di situ katakan, apabila engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan. Itu kebijaksanaan, saudaraku ya. Bijaksana dan melakukan tugas. Tetap sedang melakukan tugas yang kuberikan kepadamu, maka aku akan memberikan kepadamu kepercayaan yang lebih. Kalau di sini kadang-kadang ada orang kerja kernet kerja gitu saudaraku ya. Wes aku ndak jadi sopir, aku tak jadi kernet aja. Sopir tanggung jawabnya besar, ndak mau naik pangkat. Nanti di surga, nanti ketika Tuhan datang, Anda mau jadi pesuruh tok atau Anda mau naik pangkat? Ya, saya yakin semua kita itu mau di-upgrade, naik pangkatnya, naik tingkatnya. Di ayat yang ke-8 disitu katakan, ini Yosua ini sebagai lambang dari bangsa Israel. Tapi di ayat 8 ini juga dijelaskan, saudaraku ya, bahwa bukan cuma lambang bagi Israel, tapi lambang bagi keimaman. 1 Petrus mengatakan, kamu adalah imam-imam yang berkerajaan. Artinya ini sebuah gambaran, sebuah contoh bagi semua kita, bahwa kalau kita ini hidup bijaksana dan hidup menjalankan tugas. Untuk tema untuk pagi ini saya ingin katakan tentang menjalankan tugas yang dipercayakan kepada kita ya. Apa sih tugas itu? Minggu lalu pembicara kita di dalam Yohanes 15 ayat 16 dikatakan, bukan kamu milih aku, tapi aku yang pilih kamu. Anda dipilih Tuhan? Anda dipilih Tuhan? Bukan kamu milih aku, tapi aku yang memilih kamu. Dan aku menetapkan kamu supaya, lah ini tugasnya, supaya kamu pergi menghasilkan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, kamu akan menerimanya. Ya. Nah,
Lukas 12 ayat 47 itu menuliskan hamba yang melakukan tugas yang dipercayakan. Artinya ada delegasi, ada job, ada penjelasan apa yang harus dikerjakan. Lukas 12:47 katakan apa? Hamba yang tahu kehendak tuannya. Tahu kehendak tuannya. Amin. Anda tahu kehendak Tuhan Anda? Pergi menghasilkan buah, buahnya tetap. Artinya kita ini harus berjalan mengerjakan sesuatu bukan yang fana saja. Yang fana untuk kita makan, untuk kita pakai. Tapi buah yang tetap adalah buah yang kekal. Amin. Buah yang kekal. Tuhan ingatkan kepada kita supaya kita tidak repot-repot amat dengan perkara-perkara yang jasmani. Tetap bekerja. Kita kan tetap butuh makan. Suratannya Rasul Paulus bilang yang enggak mau kerja jangan boleh makan. Nah, kita kan enggak mungkin enggak makan. Kita bekerja. Tapi ingat kita ini punya tugas yang dipercayakan oleh Bapa kepada kita. Bukan hanya untuk perkara yang fana. Bukan hanya untuk makan, minum, kawin, mengawinkan, pakai pakaian bagus, hidup mewah, menikmati hidup. Bukan cuma untuk itu. Tapi kita harus punya hasil yang kekal. Saudaraku, duit dimakan rayap, dimakan ngengat, habis. Apa saja di dunia ini tidak ada yang kekal. Kemarin saya baca, dapat kiriman di Guangxi atau di mana ya, ada sebuah rumah makan besar bebek panggang Peking. Wow, jangan ngiler ya, lapar. Bebek panggang Peking, rumah makan besar, saya lupa kotanya ya. Anaknya main handphone meledak. Nah, rumah makan itu kebakaran. 2 anak kecil gosong, mati sampai tidak bisa ditulungi lagi, gosong. Itu rumah makan besar itu investasinya berapa? Sampai jadi laris, berjuangnya kayak apa? Tapi ingat, apa yang ada di dunia ini tidak kekal. Bukan artinya ojo kerja, menengo bae, bukan. Anda tetap kerja, tapi harus punya ingatan, harus punya prioritas bahwa yang dituntut Tuhan daripada kita ini, dari kita-kita ini adalah menghasilkan buah yang kekal. Sudah punya hasil buah yang kekal? Berapa jiwa Anda bawa? Berapa orang Anda selamatkan? Apa yang sudah Anda kerjakan membangkitkan iman orang lain? Mungkin kalau hari ini Bumul yang BL sama singer-singer, aku sudah nyanyi, BL singer, ngajak jemaat memuji Tuhan, membangkitkan iman. Anda menyanyi bangkit iman Anda? Amin, saudaraku. Jika pekerja-pekerja di sini itu melakukannya dengan sungguh-sungguh, maka akan ada impartasi yang luar biasa terjadi. Amin. Apa saja yang penting menghasilkan buah yang kekal. Tapi Lukas 12 ayat 7 bagian B, di situ dituliskan, tapi yang tidak mengadakan persiapan, ya, tidak mengadakan persiapan, tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya. Tahu, tapi ada orang-orang tertentu sudah tahu, tapi kalau kerja tugas dari Tuhan tidak nyiapkan sama sekali. Oh, aku WL, ya wis. Oh, aku Firman, enak ae, keber-keber dibukai gitu saudaraku ya. Berdoa, siap-siap itu bukan cuma nyanyi, latihan, musik latihan, bawa dalam doa supaya jemaat yang ada ini mengalami impartasi yang luar. Perlu persiapan-persiapan khusus. Yang tahu siapa?
ya yang bersangkutan. Oh, aku perlu berdoa, aku perlu apa gitu ya. Maka saudara, saya cuma mengingatkan aja di Lukas 12 ayat 47 ini. Anda mau dipendungi? Anda mau dipukuli? Yang tahu kehendak tuannya, tapi tidak melakukan tugasnya dengan baik, dengan persiapan yang cukup, maka ia akan apa? Ayo dibaca bareng. Ia akan apa? 3, 2, 1. Ia menerima banyak pukulan. Ia akan menerima banyak pukulan. Jangan-jangan Anda kebentuk-bentuk sekarang ini karena sembrono di pelayanan. Tuhan tuh jangan ngomong lo jahat ya Tuhan, kok digepui, kok dipentungi. Bukan, Tuhan itu baik. Kalau Anda saat ini sembrono lalu cetot, dijewit, diselentik, itu artinya supaya kita ini menjadi lebih disiplin. Amin. Kalau Tuhan menghajar, itu Tuhan juga membebat. Tuhan yang mengajar, Tuhan juga ingin membawa kita jadi lebih baik. Amin. Jadi lebih baik. Ayo ngomong. Tuhan mau supaya kita jadi lebih baik. Ayo 3, 2, 1. Tuhan mau supaya kita jadi lebih baik. Tuhan mau supaya kita jadi lebih baik. Sekali lagi. Tuhan mau supaya, ayo. Amin. Anda mau jadi lebih baik? Dicetot titik. Ojo muring-muring ya. Betul. Mungkin ini. Ya nyandak-nyandak titik. Pak Untung ini kalau ditanya, dulu yang gereja niat Pak? Yo setengah-setengah lah, gitu kan? Iya Pak, kira-kira gitu ya. Mari itu dicetot bener, bukan cuma diselentik, dicetot. Rumah di rumah sakit. Berapa bulan itu Pak di ruang ICU? 3 bulan? 3 bulan. Sekarang pasti kalau ditanya, aku mau jadi lebih baik. Dan jadi lebih baik. Amin. Jadi lebih baik. Tapi yo aja ngenteni turu ning rumah sakit to yo sakjane. Amin. Amin. Ada banyak cara Tuhan mengingatkan kita ini dengan cara-cara tersendiri. Ini ada yang sakit, ada yang kena masalah, ada yang kebentur, ada banyak. Dunia ini memang sumbernya masalah. Jadi jangan dibilang Tuhan yang buat masalah. Kita sendiri karena ulah kita terjadi masalah. Nah dengan masalah itu Tuhan mau mengupgrade kita jadi lebih baik. Amin. Amin. Ya, itu saudaraku, itu yang perlu kita tahu, ya. Terus kehendak Tuhan, sudah tahu kan? Gak usah dibaca ini, Yohanes 4:34 ngomong apa? Wah, murid-murid bingung, Tuhan belum makan. Ini cari makanan. Tuhan bilang makananku bukan itu. Manusia yang dicari jasmani, yang tidak kekal, yang fana, makan, minum, kawin, mengawinkan, baju bagus, hidup mewah, dan macam-macam. Itu carinya manusia. Ya memang lah, saudara. Lek luwe yo gak tahan kok, iya kan? Kalau lapar kan gak tahan. Nah, tapi Yohanes 4 ayat 34-35 dikatakan, makananku bukan itu. Jadi kehendak Tuhan bukan untuk perkara yang jasmani saja, tapi makananku adalah mengerjakan pekerjaan yang dipercayakan Bapa kepadaku dan menyelesaikannya. Ojo setengah dalan, purik, gondok, mandek. Banyak hal bisa buat kita purik.
Banyak hal, banyak alasan buat kita gondok. Banyak hal membuat kita bisa berhenti di tengah perjalanan. Tapi ingat, orang yang bijaksana dan setia. Setia itu menyelesaikan sampai finish. Kalau sudah finish, Anda bawa hasilnya, ini loh Tuhan pertanggungjawabanku. Anda kedapatan setia. Amin. Anda kedapatan setia. Nah, untuk kesetiaan ini, saudara, untuk hari ini nanti bisa kita ulas banyak hal ya. Tentang pelayanan, sebuah pelayanan yang Tuhan tugaskan kepada kita. Kita harus mengerjakannya sampai finish. Tidak main-main. Timbang ditetoti, timbang diciwiri, saudaraku. Kan enak dilem loh. Kalau Tuhan datang, oh ini loh permen buat kamu, ini coklat buat kamu. Kalau orang tua Anda waktu kecil, kalau orang tua Anda pergi, kalau datang nagih oleh-oleh enggak? Ma, aku dibeliin apa? Papa, aku dibeliin apa? Dapat oleh-oleh. Kalau dia datang, bapak kita, pengantin laki-laki kita nanti datang. Oh ini loh tak bawa no berlian, sak kotak, tak bawa no permata, banyak. Bukan permen saudaraku ya, tapi luar biasa, sesuatu yang sangat indah. Anda menantikan itu? Saya yakin semua kita mau. Tapi untuk bisa setia, salah satu yang ingin saya ungkap pagi hari ini. Anda baca sebentar Sakaria Fatsal 3 ayat yang kedua. Yuk, Sakaria 3 ayat yang kedua. Sakaria 3 ayat yang kedua. Lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu, Tuhan kiranya menghardik engkau, hai iblis. Tuhan yang memilih Yerusalem kiranya menghardik engkau. Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api? Ya. Puntung yang ditarik dari api. Anda pernah kepikir enggak untuk detil masalah ini? Bukankah Yosua ini adalah puntung yang ditarik dari api? Karena dia adalah puntung yang ditarik dari api. Dia sudah kedapatan setia. Dia melakukan tugas dengan baik. Dia adalah orang yang menang melalui perjuangan melewati api. Muncul keluar dari api. Selesai, menyelesaikan dengan walaupun sudah melewati api. Kalau ingat Yesaya pasal berapa? Sekalipun engkau berjalan melewati api, sekalipun engkau berjalan melewati sungai yang air itu tidak akan menghanyutkan engkau. Sekalipun engkau berjalan melalui api, api tidak akan menghanguskan engkau. Ini adalah Yosua yang setia menjalankan tugasnya. Walaupun lewat api, saat itu api yang dijalani oleh imam besar Yosua ini adalah api penjajahan di Israel sana. Israel mengalami masa pembuangan. Wah, diontang-anting saudaraku ya. Dari zaman Raja Sapa dibawa ke Babel, dari Babel ganti Raja Persia, Raja sudah terus. Dan Israel tetap adalah orang buangan. Yosua muncul setelah masa buangan itu. Dia adalah orang imam besar yang bawa umat juga balik untuk membangun kembali Yerusalem. Pontang-panting lewat tekanan, lewat hidup susah, lewat persoalan, lewat tantangan, lewat api. Tapi seperti janji Tuhan di Yesaya, jika engkau orang yang setia dan bijak, sekalipun engkau lewat air, sungai yang deras, air itu tidak akan menghanyutkan engkau. Sekalipun engkau lewat api,
maka nyala api itu tidak akan menghanguskanmu. Ini nyata, saudara. Sebuah kenyataan. Nyala api tidak akan menghanguskanmu. Jadi waktu itu Yosua, Israel, saudaraku ya, gambaran daripada Israel yang mengalami aniaya. Anda kalau tahu zaman pembuangan Israel, zaman penjajahan Syria, saudara, orang hamil dipermisi bilang, orang hamil dibedah perutnya, dibunuh. Itu sampai seperti itu, saudara. Padahal di Indonesia ini ada salah satu pulau, saudaraku, kalau tidak salah Pulau Haruka atau pulau apa di Nusa Tenggara Timur sana, adalah penduduknya adalah pemburu paus yang terkenal seluruh dunia. Wah, hebat. Buru paus dunia tidak ada yang seperti penduduk di sana itu. Naik kapal, saudaraku, pakai tombak, paus loncat dari kapal nombak paus. Tapi di sana ada peraturan. Yang tidak boleh ditombak adalah paus hamil salah satunya. Paus hamil ojo binatang aja diperhitungkan kehamilannya. Nah ini zaman penjajahan di Israel itu zaman yang sangat sulit. Makanya Yunus itu mangkel banget disuruh ke Niniwe, emoh tenan. Anda tahu kenapa? Kalau Anda nginjil, kalau Anda besuk, yang datang grup yuk 10 orang. Guyu-guyu enggak? Ayo besuk mana? Senyum-senyum seneng enggak? Bukan sing teko besuk, misalnya gitu. Sama lo dibesuki, dijak datang kabeh. Ini Pak Untung ini punya style sendiri cara jala orang. Kalau yang sudah dipanggil-panggil balik, saya yakin guyu-guyu saudaraku ya. Ini Yunus ini enggak disuruh nginjil ke Niniwe. Sak Niniwe bertobat, Yunus ngamuk saudaraku lo. Aneh lo. Kan aneh. Satu Niniwe itu bertobat. Yunus marah. Kenapa? Niniwe ini sudah berbuat jahat kepada orang Israel. Di antaranya perempuan hamil perut dibelah, dibunuh. Bukan cuma itu, dipecis. Anda tahu zaman dulu, zaman Jepang itu dipecis ya. Jadi orang itu dianiaya, berhenti berjalan, suruh di perempatan, kulitnya diseseti. Setiap orang lewat suruh pakai nyeset. Wah sekali. Itu sebabnya sakit hatinya Yunus buat orang Niniwe ini. Jok sampai kon ya diselamatkan. Jok sampai ya kamu selamat. Oh jok sampai kamu bertobat. Makanya disuruh Tuhan momo tenang, muangkel gitu saudara. Saya tidak ingin bahas itunya, tapi yang ingin saya bahas adalah kejahatan yang dilakukan bangsa-bangsa asing kepada orang Israel. Nah ini Yosua ada di tengah-tengah itu saudaraku. Dan dia kedapatan muncul. Dia bisa bawa umat Israel kembali. Dia sebagai imam besar ketika orang Israel balik untuk mendirikan Yerusalem. Muncul sebagai puntung yang ditarik dari api. Kena api ya pasti. Kalau puntung itu bisa rokok, bisa kayu saudaraku ya. Kalau dimasukkan api, ya enggak mungkin jadi rokok woto gini. Enggak mungkin jadi kayu seger. Ya puntung, memang namanya puntung. Sudah bekas dianiaya, bekas diabakar gitu saudaraku ya. Nah, tadi sudah saya jelaskan, yang tadi kan menjelaskan tentang lambang bagi Israel. Tapi ayat 8 tadi menjelaskan lambang daripada keimaman masa depan. Yaitu 1 Petrus, kamu adalah imam yang berkerajaan. Artinya saudara, kita semua ini kalau mau melayani Tuhan tidak cuma mulus-mulus aja. Amin. Amin. Tahu? Tidak mulus-mulus. Habis saksi dia saudara. Mau besuk
dikancingi lawang sama yang dibesuki. Ya mending ada juga yang kita ini besuk mau ngajak ke gereja, dikotbahi sama yang diajak. Cuma itu aja. Ada aniaya-aniaya yang lain. Ada banyak kesukaran yang kita alami ketika kita punya niat untuk jadi hamba Tuhan, jadi pelayan Tuhan. Kita punya niat untuk mengerjakan tugas yang Tuhan percayakan kepada kita. Itu selalu ada api yang membakar. Dan api ini adalah api ujian. Amin. Api apa? Api apa? Api ujian. Ya, dibaca. Ya, Yesaya 43. Tadi, yang tadi itu. Dibaca Yesaya 43 ayat yang kedua. Yesaya 43 ayat yang kedua. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Ya, apabila engkau liwat api, nyala api tidak bakar. Amin. Jangan cuma dipikir siapa? Sadrah, Mesak, Abednego. Iya betul ya, yang masuk di api itu Sadrah, Mesak, Abednego. Oh, tapi ketahuan ternyata bukan 3. Mereka bingung, secara orang di Babel itu bingung. Kok bukan 3? Kok ada 1 lagi? Yang 1 ini seperti anak dewa rupanya. Itu adalah cerita-cerita itu nyata di masa yang lalu sejarah. Tapi cerita itu juga merupakan sebuah lambang bahwa orang yang mempertahankan iman, orang yang menjalankan tugas yang dipercayakan Tuhan kepadanya, bukan tidak melalui kesukaran, dia akan lewat api. Tapi ketika lewat api tidak sendiri. Buktinya tidak 3, tapi 4. Artinya Tuhan menyertai orang-orang yang mau bijak dan setia. Ya toh? Mau bijak dan setia. Tapi setia gitu ya. Yesaya 30 ayat 15 enggak usah baca. Dengan tinggal tenang dan percaya, maka kamu akan melihat keselamatan yang daripada Tuhan akan datang atasmu. Amin. Saya bawa gambar keluar dari api itu koyo opo, bisa ditayangkan salah satu aja. Ada anak yang keluar dari api. Anda bisa bayangkan kalau sekarang gini, bayangkan aja. Ada kebakaran besar. Waduh, tem apa? PMK. Anak di bawahnya. Anak yang keluar dari api. Orang PMK aja yang pakai pakaian anti api. Itu aja dah sangit-sangit dah karuan. Nah, apalagi anak yang digendong. Begitu mengerikan. Kulitnya bisa melekat. Saudaraku ya apa? Tapi Anda harus ingat, Yesaya 43 ayat berapa tadi? Bahwa ketika kita menjalankan tugas yang Tuhan percayakan kepada kita, api boleh ada. Sadrah, Mesak, dan Abednego tidak sangit katanya. Bau angus saja tidak. Perlindungan Tuhan sungguh luar biasa. Penyertaan Tuhan itu ada mujizat yang kita alami. Anda mau mengalami mujizat? Disertai Tuhan. Itu mengalami mujizat, mengalami pertolongan, mengalami perlindungan. Kemarin saya dengar kesaksian seorang hamba Tuhan yang di daerah yang sudah diborong hampir putus. Seru kepada Tuhan. Tuhan menyembuhkan dia. Luar biasa, ada banyak hal. Ada banyak. Ya, jangan dianggap yang itu, tapi ada banyak hal yang lain. Bisa apa saja yang dipakai untuk apa? Sebagai api ujian
bagi kita. Yang penting jalankan tugas. Amin. Jalankan tugas. Untuk menjalankan tugas satu, apa? Sudah tahu kehendak Tuhan? Sudah tahu kehendak Tuhan? Menghasilkan buah yang tetap. Mengerjakan sampai selesai. Amin. Mengerjakan sampai selesai, menyelesaikannya sampai akhir, sampai Tuhan datang kembali, tuntas dikerjakan. Dan kalau sudah tahu, jangan main-main, jangan tidak siap-siap, saudaraku ya. Dan orang kayak Yosua itu, ketika keluar dari api, harusnya orang lain tidak pakai pakaian pesta, dibuang semuanya. Tapi ini malaikat-malaikat Tuhan diutus. Lepas bajunya yang gosong, yang sangit, yang elek itu, lepas. Cepet kasih pakaian putih. Cepet kasih pakaian putih. Bukan cuma dikasih pakaian putih, tapi ditambah dengan sorban dan lain sebagainya. Ya, ingin saya compare, perbandingkan saudaraku ya, yang ingin saya tunjukkan pada Anda adalah Wahyu pasal 3. Wahyu pasal 3. Sidang di Sardis. Ayat 4 dan 5. 1, 4 dan 5. Ini cuma ada 6 ayat tentang sidang di Sardis ini. Ya, Wahyu 3 ayat 1, 3, 4 dan 5. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Ayat yang ketiga. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih. Yang demikian, aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Terima kasih. Sidang di Sardis ini bukan tidak kerja loh ya. Ayat 2, ayat 1 tadi ngomong apa? Aku tahu segala pekerjaanmu. Artinya sedang kerja. Tapi kerja ini tidak karu-karuan. Makanya dia ngomong, engkau dikatakan hidup. Engkau kelihatannya beraktivitas. Engkau kelihatannya bekerja. Engkau kelihatannya melayani. Tapi engkau sepertinya hidup. Padahal engkau mati. Sebuah pelayanan yang tidak dijiwai dengan sungguh-sungguh. Pelayanan kosong itu, saudaraku. Anda tahu kalau Anda lihat penyanyi, dengar suara penyanyi, Anda dengar apa? Nyanyi yang dijiwai itu nyanyian yang hidup. Tapi drama yang tidak dijiwai, soro sudah tidak bisa didengar. Makanya pemeran Yesus disalib, siapa itu namanya? Dia betul-betul menjiwai, selesai menjalankan syuting untuk jadi aktor, jadi Tuhan yang mau dianiaya, disalibkan. Dia bertobat. Karena dia tahu benar, aku aja yang syuting kayak gini soroy, dijiwai. Jadi sidang di Sardis ini kerja, tapi tidak menjiwai, tidak ada rohnya, tidak ada spiritnya, tidak ada desire-nya. Jalan tugas, sekedar menjalankan tugasnya. Yo, aku tugas ya aku datang lah. Aku tugas ya tak kerja nol lah. Ini kan sudah bagus toh. Bagus enggak kalau tugas datang dijalankan? Menurut manusia bagus. Tapi ingat, Tuhan
ingatkan kepada sidang di Sardis bahwa engkau bekerja tapi mati, engkau tidak menjiwainya, engkau tidak punya desire atas pekerjaan itu. Itu sebabnya aku mencela engkau, ya. Kan? Di tengah-tengah minggu-minggu depan kita akan lihat tentang Sardis ini. Sebuah kota besar, tempat di mana ada aliran sungai yang lewat di pasar. Di pasar itu aliran sungai itu ada serbuk emas. Wow, siapa enggak senang kalau tahu-tahu sungai berantas penuh emas? Ya, saya yakin semua jadi kaya raya. Gak usah kerja, saudaraku, lari ke sungai berantas, narik emas saja, gitu ya. Sebuah kota yang luar biasa Sardis. Nanti minggu depan saya akan bahas tentang Sardis ini ya. Luar biasa. Tapi sidang jemaat di sana adalah sidang jemaat yang terkenal karena zona nyaman ini lembut-lembut orangnya. Tapi males-males dia. Anda tahu ya, lembut, seneng ya. Senyenggrong ya enak rek. Senggrong-senggrong kerja gak enak gitu misalnya. Ini lembut, tapi males. Nah, ada beberapa orang di ayat 4 yang kita baca. Ada beberapa orang. Nanti Sardis itu kita lihat, wow, cerita sidang jemaat di Sardis itu begitu. Awalnya menyenangkan, menggairahkan, berakhir lemes, kalah, entek, itu saudaraku ya. Jadi hati-hati, ya ini segala sesuatu pekerjaan kalau tidak dijiwai, kalau tidak ada spiritnya, kalau tidak ada desire-nya, Anda kerja, Anda sekedar jalan, tidak ada gunanya. Itu justru akan mengakibatkan dampak dipukuli tadi, ya toh, dipukuli. Dan saya tahu tadi saya katakan sidang di Sardis itu orang-orang di Sardis apa? Lembut tapi males, saudaraku ya, tapi males. Jadi di sana itu terbawa oleh situasi yang ada di kota itu, sebuah kota besar, sebuah benteng, kota yang tidak pernah kalah, kota yang makmur, ada emasnya ngalir di pasar. Itu luar biasa. Orang jadi hati-hati zona nyaman. Anda diberkati saat ini. Oh, aku sudah lewat. Api itu sudah tak lewati, dituntut Tuhan. Sekarang aku wes enak. Atau mungkin Anda sekarang sedang di api itu. Waduh, panas Tuhan. Soro Tuhan. Mangkel Tuhan. Jengkel Tuhan. Aku melayani mangkel. Wes pokoknya tak jalakno nurut aturannya. Artinya tidak ada di situ. Tidak punya desire. Hati-hati saudaraku ya. Ini Tuhan mau supaya kita itu dilayakkan seperti imam besar Yosua. Bahagia enggak? Anda mau bahagia? Oh, sementara yang lain yang enggak pakai pakaian pesta, yang kotor, dibuang, diikat, dilempar ke dapur api, ke tempat yang sengsara, kertaan gigi, yang namanya imam besar Yosua. Puntung yang keluar dari api. Puntung ini sekalipun sangit, sekalipun bajunya kobong-kobong gitu saudaraku ya, tapi Tuhan bilang lepas baju kotor itu, aku akan berikan baju putih kepada dia. Di sidang di Sardis ini juga, aku akan memberikan pakaian putih, pakaian yang layak, ya, pakaian yang layak bagi dia. Ya, mereka itu, ini ayat 4 tadi toh. Berjalan dengan aku, mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih. Siapa ini? Ada beberapa orang di tengah sidang jemaat di Sardis. Sardis tempat penyembahan berhala, tempat di mana ada kuil, di mana ada sinagog tapi ada kuil. Wah, hidupnya campur aduk spiritual, duel spiritual. Makin banyak pelindung, makin selamat. Betul saudaraku? Hati-hati. Makin banyak pelindung, makin selamat.
percaya Tuhan tak cekel, jimat tak cekel, mbah tak cekel, apa tak cekel kuabe, pelindungnya banyak, makin selamat. Ini di Sardis ini seperti ini. Tapi Tuhan bilang ada beberapa orang yang Tuhan pakai, Tuhan kuatkan untuk tidak menajiskan dirinya. Itu ada juga di Roma pasal 11, nggak usah baca. Aku akan menyisakan beberapa orang yang masih tetap tidak tercemar. Itu saudaraku ya, yang tidak tercemar. Jadi apa? Orang inilah orang yang menang. Tadi di ayat yang keberapa? Ayat yang kelima. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih. Halo, ayat pertama tadi bilang, hamba yang tetap mengerjakan tugasnya, yang sedang mengerjakan tugasnya ketika tuannya datang. Artinya bukan hamba yang angkat tangan, bukan hamba yang undur, bukan hamba yang berhenti tengah jalan, bukan. Tapi hamba yang tetap menjalankan tugasnya, sekalipun lewat penderitaan, sekalipun lewat aniaya, sekalipun lewat persoalan, dia adalah hamba yang setia. Dan kepada hamba yang setia inilah Tuhan akan berjalan bersama dengan hamba yang setia ini. Dan hamba yang setia ini sekalipun keluar dari api, tapi pakaiannya sudah diganti putih. Amin. Pakaiannya sudah diganti putih semuanya. Mari saudaraku, ayat penutup 2 Timotius 1 ayat yang ke-12. 2 Timotius 1 ayat 12. 2 Timotius 1 ayat 12. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Amin. Aku tidak malu. Aku rela menderita karena aku tahu kepada siapa yang sudah mempercayaiku, siapa yang sudah mempercayakan tugasnya kepadaku. Dia adalah Allah yang berkuasa memelihara. Amin. Digandeng. Sekalipun lewat api, engkau tidak akan dihanguskan, dipelihara dan sampai pada hari Tuhan. Kita bangkit berdiri.